Shalom, saudara-saudara semua di dalam Kristus. Pada kesempatan hari ini kita akan mendalami Alkitab kita dengan topik akhir zaman. Sebelum kita mulai, marilah kita akan berdoa dulu supaya Tuhan pimpin dari awal hingga akhir. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, pada kesempatan pendalaman Alkitab hari ini, Tuhan, akan disampaikan topik tentang akhir zaman. Topik yang berhubungan dengan kedatangan-Mu yang kedua. Tuhan, biarlah Engkau sendiri akan urapi hamba-Mu ini dengan Roh Kudus-Mu. Engkau juga akan urapi segenap pendengar ya Tuhan, sehingga apa yang akan disampaikan ini bisa menjadi masukan bagi kami semua untuk berjaga-jaga. Tuhan, kami mengucap syukur untuk semuanya, untuk penyertaan-Mu, untuk kesehatan yang Engkau berikan pada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan tayangan ini dari awal hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, selamat pagi saudara-saudara. Atau mungkin siang pada saat ditayangkan. Saudara, dalam pendalaman Alkitab kali ini, kita akan membahas topik tentang akhir zaman. Yang pasti ada hubungannya dengan kedatangan Yesus yang kedua. Ya. Nah, sebetulnya topik ini termasuk topik yang kering. Dalam arti begini, saudara. Topik yang kurang diminati oleh orang Kristen untuk dibahas. Ya, kenapa begitu? Ya, banyak orang yang takut membahas tentang akhir zaman. Ya, termasuk juga orang-orang Kristen. Makanya saya heran kenapa saya diminta untuk membahas topik ini. Ya, karena sudah lama sekali ya, selama bertahun-tahun, saya tidak pernah lagi membahas topik ini. Ada 10 tahun mungkin. Yang terakhir saya membahas adalah di pertemuan mahasiswa saya. Di kampus itu ada persekutuan doa tiap hari Jumat. Ya. Sebelumnya kita membahas topik-topik lain sih. Tapi kali ini saya menawarkan. Gitu. Jadi bukan mereka yang minta. Saya tawarkan. Bagaimana kalau kita PA akhir zaman. Nah pada awalnya mereka setuju, saudara. Ya. Tapi begitu saya sampaikan sekali, karena saya butuh kira-kira 3 kali pertemuan, sekali saja saya sampaikan. Mereka sudah tidak mengundang saya, tidak mengundang saya lagi. Saya tanya, loh, kenapa kok tidak mengundang saya lagi? Mereka jawab, takut mem. Mereka mengundang saya mem, takut mem. Takut, saya bilang gitu. Nah terus ini dilanjutkan, kita copy saja mem. Flash disknya kita copy saja katanya ya. Juga saya tawarkan di beberapa gereja kecil ya, di gereja-gereja kecil yang induknya di gereja saya ya. Itu saya tawarkan, tapi mereka tidak memberi respon ya. Di yayasan-yayasan penginjilan Kristen juga jadi sepi peminat, nah menurut saya ya. Saya juga heran ya, karena terus terang ya, kalau saya pikir ini topik yang penting ya. Kalau Natal kita kelahiran Yesus yang pertama, kedatangan Yesus yang pertama kita rayakan demikian rupa. Tapi kalau kedatangan Yesus kedua itu tidak ada peminat. Apalagi yang berjaga-jaga ya. Kayaknya tidak banyak orang yang suka dengan topik ini. Ya, saudara. Nah, saudaraku, kita ini dikatakan di Alkitab, kita ini adalah mempelai Kristus. Mempelai wanita Kristus ya. Nah, Kristus itu mempelai pria. Kita mempelai wanita yang akan menyongsong mempelai pria. Tapi mempelai wanitanya ini takut. Jadi kita ibaratkan begini ya, kalau dalam suatu pernikahan ada mempelai wanita, ada mempelai pria. Ya. Kemudian mempelai wanita ini mau ketemu mempelai pria. Takut, ada nggak saudara? Saya kok seumur hidupnya nggak pernah melihat seperti itu. Atau menyaksikan seperti itu. Di mana mempelai wanitanya takut kemudian lari terbirit-birit ketika ketemu mempelai pria. Ini sebetulnya suatu hal yang aneh gitu loh. Bagi saya ini suatu hal yang aneh gitu ya. Mana ada gitu. Tapi kenyataannya seperti ini.
bahwa banyak sekali orang Kristen yang tidak merindukan kedatangan Yesus, tidak merindukan pertemuan dengan mempelai pria yang adalah Kristus gitu loh. Itu kan simbol ya, kita ini mempelai wanita adalah gereja Kristus. Ya. Itu seperti itu. Saudara, saya ingin sedikit memberi kesaksian ya. Ketika saya ini lahir baru ya. Itu kira-kira kelas 3 SMA, masih remaja saya lahir baru. Tuhan jamah saya sehingga saya bisa mengerti Alkitab. Sebelumnya saya buta sama sekali. Walaupun saya ini Kristen ya. Kemudian saya tiap pagi ya, karena begitu menggebu-gebu kasih awal ya, kasih mula-mula, begitu menggebu-gebu saya. Ya, setiap pagi jam 5 itu saya bangun, saya baca Injil. Ya. Dan pada pasal-pasal terakhir Injil itu adalah tentang kedatangan Yesus. Itu saya kok bersukacita sekali ya. Saya itu merasa semangat. Saya belum pernah loh mendengar kedatangan Yesus kedua. Yang saya tahu ya kedatangan Yesus yang pertama sebagai bayi yang dirayakan di mana-mana di dunia. Ya. Tapi kedatangan Yesus kedua itu pada saat saya bertobat itu, kalau tidak baca Injil saya tidak tahu. Gitu loh. Begitu saya membaca Injil, saya tahu, wah, berarti ada harapan untuk hidup yang kekal. Ada harapan untuk mempunyai tubuh seperti Yesus, tubuh kemuliaan yang tidak akan binasa, tidak akan mati, tidak kena sakit penyakit, dan tidak kena masalah. Saya senang sekali. Saya begitu antusias, sehingga saya mempelajari secara khusus tentang hal ini. Baik di kitab Daniel maupun kitab Wahyu, dari surat-surat Rasul Paulus juga, saudara. Saya akan pelajari semua. Saya belajar secara pedagogik ya, karena ilmu saya tidak background-nya teologi, saya belajar dari literatur, saya pernah ikut seminar di gereja saya seminggu sekali, tapi itu hanya untuk pengerja, yang topiknya akhir zaman, bukan untuk jemaat. Saya begitu antusias sampai saya bisa membuat makalah tentang akhir zaman. Ya tapi tadi permintaannya sedikit. Ya. Ini adalah yang awal. Setelah 10 tahun saya tidak pernah PA tentang akhir zaman. Jadi saya banyak update ini penggenapan firman Tuhan itu nanti ada berupa video, ya ada foto-foto, itu saya update semua. Jadi filenya lebih besar, saudara. Saudaraku, sebetulnya ya takut atau tidak takut, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, Yesus itu pasti datang. Dan kita bukannya semakin jauh seperti kelahiran Yesus yang pertama, tapi semakin dekat dengan kedatangan Yesus yang kedua, saudara. Tapi orang cuek, orang Kristen itu senangnya khotbah, maaf ya saudara. Orang Kristen senangnya khotbah yang untuk kepentingan duniawi. Jadi kalau ke gereja ada masalah ekonomi, nanti berdoanya semoga Tuhan membukakan jalan berkatnya supaya posisi saya bisa naik, jabatan saya bisa lebih tinggi, karir saya bisa cerah, ya. Itu yang inginnya ya inginnya permintaan seperti itu yang dikabulkan. Saudara, selama hidup saya tidak pernah berdoa minta berkat, tidak pernah. Karena firman Tuhan mengatakan janjinya dengan saya, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya itu kan ditambahkan kepadamu. Jadi kita tidak perlu ngoyok untuk berkat dunia. Ini hidup saya, ini saya alami, ini kesaksian saya. Sepanjang hidup saya sampai setua ini, saya tidak pernah minta berkat dari Tuhan. Termasuk berkat untuk pelayanan. Bukan orang tua saya kaya ya, orang tua saya itu miskin. Tapi Tuhan berkati saya luar biasa. Saya hanya mencari kebenarannya, hati-hati loh saudara. Bukan orang yang semua yang masuk gereja itu hidup dengan benar. Karena berkat itu seret ya. Kenapa? Karena kita tidak hidup dalam kebenaran. Dosa itu tidak cuma dosa besar membunuh ya, bohong saja kita. Bohong, tipu-tipu, itu sudah menghambat berkat kita. Karena itu melanggar firman. Kita tidak hidup dalam kebenaran. Nah, yang hidup dalam kebenaran itu memang harus dipikul salib. Gitu loh. Tidak boleh bohong, itu susah. Itu dosa yang paling biasa yang orang Kristen lakukan. Tidak usah munafik lah, kita semua mengalami hal itu. Dan segera minta ampun dan bertobat.
supaya berkat Allah itu tidak dirampas oleh iblis. Pernah nggak baca buku 40 Hari di Alam Maut oleh Catherine Baxter? Di situ diceritakan, Tuhan itu ingin memberkati kita. Diturunkan berkat dari langit, tapi begitu sampai di tengah diambil iblis, saudara. Kenapa? Karena pakaian kita kotor. Seperti Imam Yusuf, pakainya kotor, tidak bisa diberkati, tidak bisa dipakai Tuhan. Ya, saudara. Itu perlu kita camkan, ya. Jadi kita tidak perlulah berdoa supaya ini dan itu yang sifatnya kepentingan dunia. Saya tidak pernah berdoa seperti itu. Dan Tuhan berikan kesempatan banyak sampai bisa ke luar negeri pakai beasiswa. Saya tidak pernah minta beasiswa ke luar negeri, saudara. Tapi Tuhan berikan. Itu jalan saja. Ya, tadi kuncinya asal kita hidup dalam kebenaran. Dan kita hidup intim dengan Tuhan. Saat teduh jangan lupa. Ya, setiap pagi. Ya, kemudian malam juga. Ya, kalau saya itu saat teduh, itu saya menghafal satu ayat perjanjian baru pagi, malam satu ayat perjanjian lama. Itu menjadi bekal saya. Kalau ada masalah, itu ayat bisa keluar tanpa saya harus buka Alkitab atau cari di konkordan. Jadi saya saat teduhnya begitu. Saya tidak pakai renungan harian, bukan berarti saya anti renungan harian ya, tapi bagi saya itu lebih penting. Ketika ada masalah, itu ayat itu keluar. Kudus yang mengingatkan. Karena Roh Kudus sudah janji, dia akan mengingatkan semua yang sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus. Itu kuncinya, saudara. Ya. Jadi, saya di sini tidak mau menakuti, saudara. Ya. Tapi, yang perlu saya ingatkan adalah, tadi, suka tidak suka, mau tidak mau, itu terjadi. Silakan baca kitab Wahyu. Nanti kita akan, jangan-jangan kita menjadi takut. Karena di sana adanya penghukuman semua. Sampai pada Wahyu terakhir, itu yang kerajaan Allah nanti akan datang. Baru terjadi damai sejahtera dan perubahan yang luar biasa di bumi maupun di surga. Ada sukacita yang luar biasa. Tapi kita kalau baca awal-awal kitab Wahyu, itu mengerikan sekali. Dan kita sedang menuju ke sana. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Ada perumpamaan tentang 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh. Ya, kita sudah tahu kan itu. 5 gadis bijak ini membawa pelitanya dan minyaknya. Pelita itu lambang kuasa Allah, minyak urapan ya Roh Kudus, ada urapan kuasa Allah. Yang 5 bodoh hanya membawa pelitanya, ya, berapi-api sebentar, kemudian padam. Ya. Nah, pada tengah malam mempelai pria datang, song-song lah. Yang 5 gadis bodoh ini, pelitanya redup dan sudah hampir mati. Ibarat orang Kristen itu sudah suam-suam, sudah mati. Yang di hatinya cuma kepentingan dunia. Yang dipikirkan kepentingan dunia, tidak ada hubungan yang intim dengan Tuhan. Tidak ada Roh Kudus lagi, sudah hampa. Orang seperti ini saya katakan, saudara, ketika Yesus datang tidak akan terangkat. Tidak semua orang Kristen terangkat ya. Hanya mereka yang berjaga-jaga. Seperti 5 gadis bijak tadi. Ya, saudaraku, kita perlu berjaga-jaga. Ada orang yang mengatakan, kalau saya memberitakan tentang kedatangan Yesus kedua ini, Yesus sudah mau datang loh ya. Saya beritahukan pada teman yang sesama Kristen atau keluarga. Nah, teman nanti bilang, oh itu tidak perlu dibahas. Kedatangan Tuhan itu seperti pencuri, nggak ada yang tahu. Kita nggak tahu kapan kedatangan Tuhan itu. Seperti pencuri, diambil dari surat Petrus. Kemudian juga dari Matius, ya, Injil Matius, dikatakan tak seorang pun tahu. Anak-anak tidak, malaikat juga tidak tahu kapan itu kedatangan Tuhan. Jadi buat apa Mbak kayak gitu? Jadi kesimpulannya itu gimana ya? Di dalam hati itu cuek gitu loh. Cuek untuk masalah kedatangan Yesus kedua. Tapi kalau yang pertama meriah banget. Saya malah tidak banyak merayakan kedatangan Yesus yang pertama. Itu sudah lewat 2000 tahun yang lalu. Yang paling mendekati yang kedua ini yang harus dipersiapkan justru.
Tapi orang Kristen nggak mau, takut. Ya, saya heran sekali. Benar loh saudara, ini baru awal. Saya sampai heran kenapa kok saya bisa dipanggil ya, padahal ini topik-topik yang tidak disukai oleh manusia dan tidak disukai oleh iblis. Makanya saya perlu dukungan doa. Saya bilang pada Leni ya, saya tolong didukung doa. Kemarin sudah ada gangguan-gangguan. Kita berdoa. Karena ini topik tidak disukai iblis saja. Manusia saja yang diberikan Injil tidak mau mempelajari hal ini. Tapi nggak tahu ya, saya itu begitu antusias. Begitu ya. Saudaraku, apakah benar kedatangan Tuhan itu seperti pencuri? Jangan membaca hanya satu ayat ya, ada ayat yang lain. Ya, coba kita akan baca slide berikutnya. Slide berikutnya. Apakah kita perlu mengetahui tanda akhir zaman? Ya, perlu enggak kita? Ya, di situ. Nah, oke, lebih dibesarkan ya. 1 Tesalonika 5 ayat 4 dan 5, saya baca ya. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan sehingga hari itu mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Perhatikan. Jangan diambil sepotong. Pencuri itu hanya untuk orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Ya, ingat ya. Jadi jangan orang bilang, asal, itu enggak perlu lah. Asal kita pokoknya ke gereja, asal kita pokoknya enggak berbuat jahat. Siapa yang kebal terhadap perbuatan-perbuatan yang Tuhan tidak kehendaki, saya kira semua orang tidak kebal. Kecuali kalau kita intim dengan Tuhan. Jadi, kedatangan Tuhan itu hanya seperti pencuri untuk orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Orang-orang Kristen yang suam-suam. Orang-orang Kristen yang duniawi. Orang-orang Kristen yang hanya mementingkan kepentingan dunia sampai lupa sama Tuhan. Itu mamon bagi kita. Dan Tuhan tidak menghendaki itu. Kamu harus pilih Allah atau mamon. Saya mengutamakan karir saya. Tapi bukan yang pertama, saudara. Tapi yang kedua. Karir saya itu kedua. Saya tidak pernah minta ini, minta itu sama Tuhan. Tapi Tuhan berikan semua. Yang duniawi itu diberikan gitu loh. Yang berkat, yang beasiswa, yang saya tidak pernah berusaha mencari semuanya. Ada aja orang yang memberitahu. Gitu loh. Jadi utamakan Tuhan dalam hidup kita. Ya. Nah, kemudian dalam Matius 24 ayat 3b, kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Ini muridnya bertanya pada Yesus. Dan Yesus memberikan keterangan yang panjang lebar di Matius 24 dan seterusnya. Tuhan memberikan tanda ya, bukan hari dan saat. Ingat, bukan hari dan saat. Karena orang itu bertanya, itu bagaimana hari dan saatnya aja enggak tahu. Ngapain kita membahas masalah kayak begini? Bukan begitu, saudara. Kalau Tuhan memberikan hari dan saat, hidup di dunia ini, di negara-negara, hari dan saat itu beda. Misalnya, ini andai kata ya, Yesus mengatakan, besok hari Rabu, saya akan datang jam 10. Nah, waktu Indonesia atau waktu Amerika? Tidak mungkin itu. Dan makanya Tuhan tidak memberikan hari dan saat. Dia hanya memberikan tanda. Dalam perjanjian lama, ya kita lihat di Daniel 12 ayat 4. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai akhir zaman. Banyak orang akan menyelidiki dan pengetahuannya akan bertambah. Daniel diberikan firman. Dan ini memang betul akhir zaman. Karena banyak orang sekarang sudah menyelidiki. Dan banyak orang yang diberikan mimpi, penglihatan seperti dalam Kisah Rasul pasal 2. Bahwa pada akhir zaman, Tuhan akan mencurahkan rohnya. Sehingga banyak orang yang akan mendapat mimpi, penglihatan, taruna-tarunamu mendapat mimpi orang tuamu, pernyataan-pernyataan. Nanti akan saya berikan dalam video berikutnya ya. Tentang pernyataan-pernyataan atau pewahyuan. Itu di seantero dunia.
Ya. Nah, sekarang kita akan belajar dulu sebelum kita akan menginjak ke kitab Daniel dan kitab Wahyu. Ya, nanti soalnya ada benang merah antara kitab Daniel dan kitab Wahyu dalam membahas tentang akhir zaman atau kedatangan Yesus yang kedua. Ya, itu erat hubungannya. Akhir zaman ya kedatangan Yesus yang kedua. Ya, coba untuk tanda-tanda akhir zaman ya kita lihat pada slide yang berikut. Ini tanda-tanda yang diberikan Tuhan Yesus ketika muridnya bertanya, bagaimanakah tanda-tanda kedatanganmu ya dan akhir dari dunia. Ya. Yang pertama adalah munculnya penyesat dan nabi palsu. Ya, saya akan bacakan ya. Karena ini banyak ayatnya saudara, jadi saya harus membaca ya ayatnya. Matius 24 ayat 23 sampai 27 ya. Pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Orang pilihan loh saudara. Orang pilihan itu berarti orang Kristen. Ya. Camkan aku sudah mengatakan terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke sebelah barat, demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Nah, sampai di situ. Nah, saudara, kita sudah tahu ya banyak penyesat, tapi wujudnya masih manusia. Nabi-nabi palsu, orang yang mengaku Mesias, ya kita sudah tahu lah itu. Tapi di akhir zaman ini penyesat sudah bukan bentuknya manusia, tapi teknologi. Ya, coba kita akan lihat pada slide berikutnya dulu. Nanti setelah itu nanti kita akan kembali ke slide yang kedua. Ya. Ada video slide yang keempat, yang gambar itu, gambar project Blue Beam Project. Nah, itu. Nah ini saudara, ini adalah teknologi yang masih dirahasiakan. Ya, saya juga tidak tahu tempatnya di mana, tapi sudah ada kabar-kabar karena ada yang membocor. Nah, ini ada tanda-tanda di langit, saudara. Ya. Nah, seperti ini ada cahaya muncul, kemudian ada gambar. Nah, kita lihat di situ ya. Ada sinar, ya. Kemudian ada penampakan. Nah, itu orang-orang pada heran. Apa itu gambar itu? Ya. Nah, kita lihat ada penampakan. Nah, ini penampakan Maria. Nah, bisa juga ini penampakan Yesus. Di langitnya. Nah, tadi firman Tuhan mengatakan ada tanda-tanda di langit, ya. Dan mujizat-mujizat nanti bisa api keluar dari langit. Itu nanti semua orang akan heran. Saudara, ini masih proyek rahasia ya, makanya disebut project Blue Beam Project. Ya, namanya. Jadi saya jelaskan sebentar ya, apa itu Blue Beam Project? Jadi Blue Beam Project adalah 3D hologram laser ya, yang diproyeksikan ke angkasa dan bisa dilihat di seluruh planet. Jadi skopnya gede ya. Fungsinya adalah membuat pertunjukan di angkasa berbentuk sosok atau gambar dengan teknik hologram 3D, 3 dimensi dengan suara optik ya. Sehingga sosok itu dapat bicara. Sosok itu tidak cuma gambar, nanti bisa bicara. Ya. Gambar laser hologram ditembakkan ke langit, ya.
Sehingga orang akan percaya Tuhan dari agama-agama atau nabi dari agama-agama, termasuk agama Kristen, akan muncul di langit. Tadi Yesus sudah bilang, kalau ada orang berkata, lihat Mesias ada di padang gurun, lihat Mesias ada di bilik, jangan kamu percaya. Dia sudah bilang, ya, karena nanti Mesias datangnya nanti seperti luar biasa. Tuhan itu kalau datang, orang aja mendapat penampakan Yesus itu ada auranya, ada kuasa yang membuat orang bertobat, membuat orang menangis, saudara. Ya. Itu bedanya Tuhan dan buatan manusia. Ya, ada proyek ini buatan manusia. Gambar Yesus nanti bisa ditayangkan dan ada suaranya. Saudara, ini belum ya, ini belum, maaf, ini nanti dulu. Ini yang video yang berikutnya. Coba kita balik ke slide yang ketiga. Slide yang ketiga. Nah, itu ya. Jadi begini saudara, kalau saudara pernah ke Singapura ya, yang dulu ya, itu ada pertunjukan namanya Song of the Sea. Ya, itu untuk anak-anak sih. Tapi kira-kira itu dalam skop kecil ya, kira-kira hampir seperti itu. Ya, jadi Song of the Sea itu memproyeksikan sinar laser ke langit ya. Itu biasanya dilihat pada malam hari. Jadi pertunjukan pasti malam hari, nggak mungkin siang. Ya, di situ nanti ada cerita begitu di langit itu, ya, 3 dimensi ini ya, cerita. Kemudian ada suara cerita, tapi suara ceritanya itu masih melalui sound system. Tapi untuk Bluebeam ini tidak, nanti suaranya dari langit. Itu akan mengejutkan sekali. Ya. Dan orang-orang Kristen yang tidak tahu Alkitab bisa tersesat. Makanya Tuhan bilang, itu bisa menyesatkan juga orang-orang pilihan. Makanya kita perlu banyak baca Alkitab, saudara, supaya kita ini tidak disesatkan. Ya. Nah, tujuannya apa toh proyek ini? Tujuannya adalah menyatukan agama-agama di dunia. Agama-agama di dunia ini kok orang bilang ya, kalau orang ateis itu bilang, percuma kalau kita beragama, wong isinya gontok-gontokan, ya, perkelahian, perang, lihat aja itu di Timur Tengah. Itu orang ateis yang gitu. Nah, itu tujuannya adalah menyatukan agama-agama di dunia dalam satu pemerintahan dunia yang disebut New World Order. Supaya ada damai di bumi ini bagaimana? Munculkanlah mereka, nabi-nabi mereka, Tuhan mereka di langit, supaya mereka memberi pesan. Saudara, ini supranatural tapi sebetulnya ini teknologi. Kelihatannya supranatural. Ya. Jadi seperti misalnya UFO, alien, itu kalau muncul di langit, itu mungkin buatan ini. UFO segala macam itu yang penampakan itu mungkin percobaan. Kemudian saya pernah baca berita ya di koran itu atau di mana ya, di YouTube atau di TV ya. Itu ada penampakan malaikat-malaikat Tuhan itu di Israel. Saya tidak yakin itu dari Tuhan. Saya tidak yakin terus terang. Ya mungkin juga dari kayak gini. Ya. Jadi itu tujuannya dari proyek Bluebeam, ya, Bluebeam Project. Jadi menampilkan Tuhan palsu, ya. Orang Kristen sebagai second coming. Wah, ini Tuhan Yesus datang kedua, padahal enggak, ya. Mungkin dari agama lain, Imam Mahdi, ya, atau nabi-nabi yang lain. Jadi kita perlu waspada. Ya. Kemudian yang berikutnya masih hubungannya dengan teknologi lagi, saudara. Ya. Kita baca di dalam Wahyu 13 ayat 15. Wahyu 13 ayat 15. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh.
Nah, di sini ada kata binatang. Wahyu dan Daniel itu penuh dengan simbol-simbol ya. Tuhan bicara melalui simbol-simbol. Binatang itu kalau menurut Alkitab, nanti kita pelajari di kitab Daniel, binatang itu lambang penguasa. Penguasa yang tidak mengenal Yahweh, tidak mengenal Allah. Ya, itu digambarkan Tuhan sebagai binatang saja di hadapannya. Nah, di situ Yohanes melihat patung. Nah, di zaman Yohanes itu kan kira-kira abad 1 ya, Masehi. Itu kan tidak tergambar kok. Ada istilah robot. Ya. Yohanes tidak tahu apa itu, tidak tahu, nggak tahu, ya apa itu. Yang dia lihat adalah patung. Tapi patung itu bisa bicara. Itu apa, saudara? Sudah digenapi sekarang, yaitu robot AI. Ya, ini firman Tuhan ini sedikit-sedikit sudah digenapi loh, saudara. Dan kita sudah menuju ke sana, gitu loh. Patung yang bisa bicara ini. Hati-hati, saudara, supaya kita lebih berjaga-jaga, lebih setia pada Tuhan. Ya, coba slide berikutnya tadi yang kepala dibuka tadi ya. Nah, ini. Nah, ini sebetulnya ada musiknya ya, tapi musiknya dihapus untuk. Nah, seperti itu. Jadi robot AI ya, ini kulitnya kayak kulit manusia benar. Bisa ngomong. Kalau di luar negeri, misalnya di Jepang, itu orang sudah tidak bisa membedakan mana manusia, mana robot. Di kita, negara kita aja yang ketinggalan. Dalam teknologi lah semuanya ketinggalan gitu. Ketinggalan 10 tahun. Ya. Jadi robot ini sudah mempunyai fungsi masing-masing. Untuk apa? Ada yang fungsi rumah tangga, ada yang fungsi untuk politik. Saya mendapat video kemarin itu Joe Biden, ya, itu tampil di publik. Sudah bentuknya robot AI. Dia bisa bicara. Karena sekarang ini bahaya ya. Beberapa waktu yang lalu kan ini Donald Trump itu kan mengalami percobaan pembunuhan, tapi gagal. Nah, sekarang yang ditampilkan nanti robot saja, bukan orangnya. Ya. Jadi seperti itu. Ya, ini penggenapan berikutnya. Ya. Nah, sekarang kita balik tadi ya, tanda kedua, meningkatnya peperangan. Ya, kita baca langsung ya di dalam Matius 24. Ayat 6 dan 7. Saya baca sekaligus 6 dan 7. Kamu akan mendengar suara deru perang, ya, atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan, gempa bumi di berbagai tempat, akan tetapi semua itu barulah permulaan menjelang zaman baru. Bencana semakin intens sekarang ya, saudara. Bukan semakin berkurang, tambah intens. Nanti kita lihat gempa bumi akan tambah banyak. Saya dengar ada megatrust nanti dari BMKG loh ini ya. Prediksi dari BMKG. Tapi sudah ada penglihatan dari tim doa, suatu tim doa. Doa peperangan ini khusus timnya. Mereka melihat ada satu yang diberi penglihatan. Ada suara megatrust. Terus ada gunung yang akan meletus dari dalam laut. Ya, anak Krakatau mungkin bisa juga. Ya. Terus ada meningkatnya peperangan, saudara ya. Zaman dulu itu perang itu hanya antar suku. Terus meningkat antar bangsa. Ya, sebelumnya ada juga perang-perang sipil, tapi masih dalam negara itu. Terus meningkat menjadi bangsa-bangsa. Nanti akan menjadi perang global dan kayaknya kita akan menuju ke sana. Ya. Kita lihat Israel. Karena Israel itu lonceng zaman. Kalau kita ingin tahu sampai di mana posisi kita sekarang, ikuti Israel. Ya, karena Israel itu dinubuatkan di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru
di kitab Wahyu juga, ya. Terus tentang antikris juga, itu ada hubungannya dengan Israel. Israel itu lonceng jangan. Israel orang dari dulu itu dijajah terus karena dosa-dosa mereka oleh kerajaan-kerajaan. Perang tidak ada henti-hentinya di Israel. Karena mungkin ini juga sumpah mereka ya, waktu mereka menyalibkan Yesus, biarlah darahnya tertumpah atas anak kami dan cucu kami, anak cucu kami. Kena sekarang. Darahnya benar-benar tertumpah. Ya, saudara. Israel, ya, kemarin meletus 7 Oktober tahun 23, perang Israel dan Hamas. Itu sudah biasa sih sebetulnya. Dari dulu ya gitu. Gitu loh. Tapi perang ini tidak surut. Perang ini makin meluas. Dan melibatkan bangsa-bangsa. Saudara, melibatkan bangsa-bangsa. Pertama, Lebanon, Hezbollah. Ya. Kedua, mana yang kedua itu? Yaman, ya, Arab. Yang ketiga ini Iran. Nah, ini yang bahaya. Iran itu punya nuklir. Israel juga punya nuklir. Kemarin Israel menyerang, saya ikuti terus ini perang ini. Kemarin Israel menyerang Iran, tapi belum menembakkan fasilitas nuklir. Masih aman. Tapi di balik itu, saudara, Israel itu di baliknya adalah Amerika. Negara gede, nuklirnya banyak. Di balik Palestina itu adalah Rusia, Turki, Iran, Cina. Nah, kalau ini bergabung, kita menuju ke perang Harmagedon, saudara. Ngeri saudara-saudara zaman sekarang ini. Jadi jangan kita santai-santai, gitu ya. Semakin intim dengan Tuhan, kita berjaga-jaga. Karena sebelum perang Harmagedon itu pasti sudah ada pengangkatan. Maksudnya Yesus datang mengangkat gerejanya dulu dari semua kesengsaraan yang akan terjadi di bumi, dari murka Allah. Kitab Wahyu itu adalah murka Allah untuk orang berdosa. Jadi ibaratnya adalah seperti zaman Lot dan zaman Nuh. Lot disingkirkan dulu karena Lot orang benar, Nuh disingkirkan dulu baru terjadi murka Allah. Jadi pengangkatan itu akan terjadi dulu. Karena Yesus mengatakan kedatangannya adalah seperti zaman Lot dan zaman Nuh. Jadi, ya, kalau kita sedang menuju perang Harmagedon, berarti kita perlu waspada. Jadi saya katakan Israel adalah lonceng jangan. Ya. Kita lihat di Lukas 21. Ya, saya tambahkan dulu. Lukas 21 ya. Ayat 20 saya baca. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Tentara-tentara saudara, bukan kerajaan Romawi Yunani lagi, tentara-tentara. Ya. Terus berikutnya, sebab akan datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri ini dan murka atas bangsa ini. Ya. Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa yang tidak mengenal Allah sampai genap zaman bangsa-bangsa. Ini sudah mulai genap zaman bangsa-bangsa. Ya, kemudian Tuhan mengatakan bagaimana tadi? Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Penyelamat itu apa? Kasih karunia Allah mengangkat kita sebagai mempelai Kristus. Ya, di situ dikatakan tadi, angkatlah mukamu, itu berarti melihat ke langit. Ya. Nah, itu nanti Yesus akan datang di awal. Ya, kita akan menyongsong. Perhatikan Israel. Nah, kemudian yang berikutnya, ada kelaparan? Ada. Tidak sekarang tidak cuma di Eropa. Ya. Kenapa ada kelaparan? Karena ada pemanasan global, kerusakan lingkungan, polusi. Ya. Kenapa ada pemanasan global atau global warming? Karena ozon, pelapis atmosfer yang melindungi bumi dari sinar matahari itu bolong. Saya dengar dari beberapa ahli lingkungan itu bolongnya sudah segede benua Eropa. Bisa enggak ditanggulangi? Tidak bisa.
bisanya dicegah supaya tidak lebih luas. Makanya bumi ini makin panas. Ini Semarang sudah panas banget. Ya. Terjadi kekeringan. Musim kemarau lebih panjang daripada musim penghujan. Beberapa waktu yang lalu Indonesia pernah impor beras. Lumbung beras adalah Vietnam, Cina, Thailand. Biasanya nyodor-nyodorin beras ini. Pas beberapa waktu yang lalu Indonesia mau impor, mereka tidak ekspor. Untuk kebutuhan sendiri. Beras mahal. Sempat mahal ya waktu itu. Ya. Itu karena pemanasan global. Air laut juga akan. Ya. Bencana alam. Bencana alam itu banjir, ya, gempa bumi makin banyak. Ya. Saya kira frekuensinya tambah banyak. Ya. Dan kita perlu waspada. Coba kita lihat slide berikutnya. Slide gambar penguin. Badai. Nah ini saya ambil dari Time Magazine ya, majalah Time. Covernya adalah penguin yang melihat dunianya semakin kecil karena sudah jadi air esnya. Terus di mana duniaku nanti? Kira-kira begitulah isi hati dari si penguin. Ya. Coba berikutnya, slide berikutnya. Nah, ini adalah terjadinya badai, saudara. Ya, ini saya ambil juga dari Time Magazine. Jadi di situ terjadinya badai itu karena ada ozon yang bolong tadi ya. Kemudian sinar matahari itu langsung kena laut. Nah, di situ jadi panas dan tekanannya tinggi. Nah, kemudian di bumi yang sebelah sana itu dingin, tekanannya rendah. Terjadilah perputaran angin. Dan itu makin gede perpustarannya. Ya, seperti negara-negara di Amerika itu sering kena badai itu levelnya bukan level 1, 2 lagi, saudara. Levelnya sudah level 4 dan 5. Kalau sudah level 5, itu rumah itu tinggal lantai. Makanya orang-orang Amerika itu banyak yang membuat perlindungan ya di bawah tanah. Ya. Jadi untuk melindungi mereka daripada badai. Ya. Di Indonesia juga di Jawa Barat juga mulai sering ya angin ribut itu ya. Nah, itu sebetulnya akibat dari itu. Jadi perpindahan tekanan udara ya dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah. Tapi di Indonesia orang tidak berpikir untuk membuat bunker ya. Kalau di Amerika orang sudah ribut membuat bunker itu. Karena badainya luar biasa. Badai tornado itu seperti Katrina, Ike, Rita, George, namanya bagus-bagus ya, tapi mengerikan. Ya. Oke, itu masalah badai. Coba ada slide berikutnya. Slide berikutnya. Nah, ini slide ini adalah diambil dari kutub utara. Itu yang di lingkaran merah, garis merah itu dulunya es. Sekarang sudah complong. Tinggal air, tinggal laut. Maka sekarang kapal-kapal yang dari Alaska itu tidak perlu muter, dia lewat situ saja ke Eropa. Tidak perlu muter. Itu yang saya dengar berita dari Time Magazine itu, ya. Kemudian berikutnya, slide berikutnya. Nah, ini kita lihat ya di Antartika itu sudah esnya sudah jadi air. Ya, mengerikan sebenarnya. Ya, jadi itu tandanya. Nah, kita aplikasikan dengan kabar-kabar yang terkini, kita update firman Tuhan. Tergenapi tidak? Tergenapi semua sudah. Ya. Kemudian tanda yang kelima, kita balik tadi ke slide yang ketiga. Slide yang ketiga, berarti yang tentang tadi tanda-tanda kedatangan Yesus. Nah, yang kita habiskan ini ya, penganiayaan terhadap orang percaya. Nah, ya, kita harus hati-hati ya. Di Cina itu gereja-gereja yang benar-benar memegang Injil itu dilarang oleh pemerintah. Jadi gereja yang mau
kerjasama dengan pemerintah saja yang boleh berdiri, ya. Nah, gereja-gereja di bawah tanah ini banyak. Saya dengar banyak mujizat di sana, karena mereka betul-betul sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan. Banyak mujizat di sana. Sampai ada air jadi anggur tuh ada di sini. Nah, mereka kalau kumpul, mereka nggak mau bawa HP, karena bisa terdeteksi. Jadi caranya gimana? Caranya dengan mendengar suara Roh Kudus. Waduh, luar biasa. Harus mempunyai kepekaan yang luar biasa loh ini. Ya, saudara. Ya, ini penganiayaan banyak di Cina. Ya. Bangsa kita nggak tahu ya nanti ke depannya. Ya. Ini sudah sulit, gereja berdiri juga sudah ada kesulitan, dihambat, dilarang, ya toh. Nah, dulu juga pernah ada yang gereja minjam gedung, itu juga dilabrak sama orang-orang yang nggak tahu lah dari mana. Ya, dianggap sebagai liar, sebagai macam lah penganiayaan seperti itu. Dan itu akan terjadi lagi. Ya. Terus saudara, tanda ketujuh adalah pudarnya kasih terhadap sesama. Karena banyaknya kejahatan, saya ringkas saja ya, maka kasih sesama menjadi gini. Kejahatan makin berkurang nggak? Nah, teknologi semakin maju, Amerika juga semakin maju, tapi penembakan di sekolah-sekolah sana banyak penembakan oleh orang-orang stres, orang depresi, ini nggak sekolah, murid-muridnya pada mati semuanya. Banyak, ya. Jangan dikira negara aman, bisa aja di dunia ini yang aman, ya saudara. Terus bunuh-membunuh, saya heran. Zaman sekarang itu ada anak bunuh ibu, bapak bunuh anak, cucu bunuh nenek, ada di berita. Saya heran, di dalam rumah tangga itu. Jadi kacau. Hanya karena masalah apa tidak diberikan bukti gambar anak bunuh ayah ada. Tidak diberikan motor, anak bunuh ibu ada. Barusan ini kita di Semarang tidak aman karena ada geng motor. Geng motor itu saudara, mahasiswa saya. Ada yang ditebas sama celurit saudara, pahannya. Tidak ada apa-apa, tidak ada sakit hati, tidak ada dendam. Itu dia keluar malam ada keperluan. Pakai celurit itu geng motor. Kena dia nggak bisa kuliah. Saya kena geng motor. Tidak ada dendam, tidak ada sakit hati. Iseng. Heran toh, iseng itu. Kalau tidak pekerjaan setan, luar biasa di pekerjaan setan di akhir zaman. Makanya kita semakin banyak berperang. Perang rohani, saudara. Supaya kejahatan ini bisa dihilangkan, ya, atau dikurangi. Ya. Berikutnya adalah bertunasnya ranting pohon ara. Tanda yang ke-8, ya. Tadi saya bilang, Israel itu lonceng zaman. Israel itu balik ke tanah jadi negara tahun 48. Sebelumnya terserak-serak. Tahun 48 mereka menjadi bangsa. Nah, firman Tuhan dikatakan ya saya baca aja ya, sebentar ya. Matius 24, ya, Matius 24. Ini ayatnya banyak sekali saudara. Karena saya membahasnya secara holistik, ya, komprehensif. Ya, jadi kita harus tampilkan semua ayat. Matius 24 ayat 32. 32 ya sampai 34. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-ranting yang lembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Ya. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat. Sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Angkatan tahun 48. Satu generasi itu tidak akan berlalu ya. Tentu saja ada yang meninggal ya, tapi tidak satu generasi itu hilang. Tapi angkatan ini akan melihat kedatangan Yesus. Ketika pohon ara itu mulai bertunas kapan? Tahun 48. Ketika Israel menjadi bangsa. Sekarang banyak peperangan. Dan terakhir nanti, maaf ya saya kira, mungkin Israel akan kalah. Ya. Dan itu nanti Yesus akan datang. Kedua, yang ke bumi ya, membantu Israel. Perang dalam perang Harmagedon. Itu akan diikuti oleh bangsa-bangsa, termasuk antikris. Tukang-tukang sihir. Loh, kerajaan sihir di dunia itu besar, saudara. Namanya Illuminati. Itu sudah mendunia, saudara. Jangan saudara tenang-tenang saja ya. Kita lihat dunia fisik, dunia
dunia sihir, dunia roh itu sudah luar biasa pekerjaannya. Kerajaan-kerajaan di bawah laut itu banyak, saudara. Kalau kita baca kesaksian seorang dukun yang bertobat dari Afrika, mungkin kayaknya, kalau pernah saudara baca itu. Jadi kerajaan itu sudah mendunia. Dan Yesus nanti datang perang dengan mereka. Tapi dia hanya menghancurkan mereka dengan satu kali nafas dari mulutnya. Termasuk antikris. Dalam perang yang Harmagedon nanti Yesus akan berhadapan dengan antikris. Karena Lucifer itu sudah masuk ke antikris. Ya, siapa yang bisa mengalahkan hanya Yesus. Ya, dan antek-anteknya dan jajarannya. Semua orang yang tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan masuk ke situ. Jadi kita ini sudah dekat. Nah, bagaimana kita tahu bahwa Ara itu melambangkan Israel? Ya, kita bisa lihat di Yeremia, di situ sudah saya catat ya, Yeremia 24 ayat 5, bisa dibaca di rumah. Hosea 9 ayat 10. Ya, coba kita lihat sebentar ya, Hosea 9 ayat 10. Hosea itu setelah Daniel. Seperti buah anggur di padang gurun, aku mendapati Israel dahulu. Seperti buah sulung sebagai hasil pertama pohon ara, aku melihat nenek moyangmu, tetapi mereka itu telah pergi pada Baal-Peor. Dan banyak perumpamaan lagi di perjanjian lama bahwa Israel itu sama dengan pohon ara. Ya, dilambangkan pohon ara. Kemudian tanda yang ke-9, saudara, adalah penyakit sampah. Kita tahu ya, penyakit sampah. Saya dulu tidak pernah menduga ya, bahwa yang namanya penyakit sampar yang begitu besar efeknya itu bisa sampai Indonesia. Dulu saya dengar hanya virus virus flu burung, SARS itu tidak sampai Indonesia. Flu burung juga, tapi tidak membesar seperti COVID kemarin. Ya. Sekarang ada virus di Eropa, di Afrika itu ada Ebola. Ebola itu ketika saya baca ya tentang Ebola, menularnya melalui keringat. Wah, jadi mereka juga ahli medisnya juga semua pakai pakaian itu lengkap, APD sih kayaknya lengkap itu, yang kerodong itu. Ya. Kalau ada yang meninggal seperti kolera, banyak sekali yang meninggal, ribuan, banyak yang meninggal di Ebola di Afrika saat itu. Dan virus ini juga mungkin akan bertambah. Tapi tidak tahu apakah virus dari alam atau virus buatan, bisa juga virus buatan. Karena saya dengar elit global juga akan menyebar virus lagi. Supaya memangkas nih loh, manusia yang sudah 7 miliar di bumi itu menyesakkan. Jadi lebih baik dibunuh. Ya, mereka jahat banget. Ya, itu diperhatikan. Kemudian gelora air laut ini yang terakhir ya, karena waktunya sudah habis, nanti kita akan sambung berikutnya. Gelora air laut itu kita lihat di Lukas 21 ayat 25, saudara. Tadi hubungannya dengan es yang mencair, air laut akan naik, juga nanti juga ada tsunami ya. Kita harus waspada ya bahwa ini kita sudah di zaman akhir. Karena semua tanda yang dikatakan Yesus sudah mulai terjadi. Kita tidak boleh sampai mati. Yang menginjil ya tetap menginjil, memberitakan firman Tuhan. Mungkin sekian dulu ya untuk hari ini, karena sudah waktunya sudah selesai, hanya 1 jam. Saya kira-kira butuh 3 atau 4 kali pertemuan. Kita akan membahas kitab Daniel dan kitab lain. Demikian saudara, terima kasih.